Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri dari kelas 1B D3 Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem organ yang tersusun atas kumpulan kelenjar yang mensekresi hormon-hormon. Hormon sendiri adalah zat kimia yang mengatur pengendalian dan pengukuran metabolisme tubuh, pertumbuhan dan perkembangan, tingkat energi, reproduksi, respon terhadap cedera, stres, dan suasana hati. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran pembuangan. Hormon yang disekresi oleh kelenjar endokrin akan masuk ke dalam aliran darah untuk diangkut menuju ke organ-organ target. Ada beberapa kelenjar endokrin di dalam tubuh kita. Yang pertama, kelenjar hipofisis, disebut juga master of gland, karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak, terletak di dasar tengkorak yang memegang peran penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Jenis-jenis hipofisis, yang pertama ada hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis di samping beberapa hormon lainnya. Yang kedua, lobus intermedia, bagian tengah dari kelenjar hipofisis yang bersifat unik karena bagian ini akan mengalami kemunduran selama masa pertumbuhannya belum secara jelas diketahui fungsinya. Menghasilkan hormon melanotropin atau melanocyte stimulating hormone, merangsang melanosit, yaitu sel-sel yang mengandung pigmen. Yang ketiga ada hipofisis posterior. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoseluler di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin, hormon antidiuretik. Yang selanjutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus. Yang pertama, lobus dextra dan lobus sinistra. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid yang pertama, tiroksin, kalsitonin, dan triodotironin. Selanjutnya, kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Hormon yang dihasilkan kelenjar paratiroid, paratormon, berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium dan fosfat pada jaringan. Selanjutnya, kelenjar timus. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin, yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Hormon yang dihasilkan kelenjar timus, yang pertama, hormon timusin memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, timopotin dan timuli, perubahan sel T menjadi sel spesifik. Selanjutnya, kelenjar suprarenalis atau adrenalin. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Selanjutnya, kelenjar pankreas. Fungsi pankreas memiliki fungsi endokrin dan eksokrin. Eksorin adalah kelenjar yang mengeluarkan cairan berupa enzim melalui salurannya sendiri, sedangkan kelenjar endokrin adalah mengeluarkan hormon. Selanjutnya, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan pertama, estrogen, untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Yang kedua, progesteron. Yang ketiga, mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Pada laki-laki, terletak di bagian testis.
Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder.